Setelah Danu dan ketiga kawannya ini selesai bersih-bersih dan semuanya sudah beres, barulah Danu bercerita kepada kawan-kawannya kalau kakek yang mereka temui di pasar Bubrah semalam itu adalah kakek yang ia temui di persimpangan jalan Kampung Selo kemarin sore. Mendengar cerita itu, kawan-kawan Danu pun, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin." Kembali di Setia Misteri. Kali ini kisah yang akan saya bawakan berasal dari pengalaman sahabat Setia Misteri. Sebut saja namanya Mas Danu dari Jawa Tengah. Halo Mas Danu, terima kasih sudah berbagi pengalaman horornya. Di mana kisah ini terjadi ketika Mas Danu bersama 3 kawannya melakukan pendakian dalam rangka mengisi liburan akhir pekan mereka di Gunung Merapi, Jawa Tengah. Baik kawan-kawan, tanpa berlama-lama, langsung saja kalian pasang kalian punya handsfree dan ambil posisi yang paling enak. Kita lanjut ke pasar Bubrah. Jangan ke sana, berbahaya. Kita masuk langsung ke videonya. Check out. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2003. Ketika itu, Danu dan teman-temannya sudah merencanakan untuk menyambut weekend mereka dengan mendaki gunung. Dan tujuan mereka adalah Gunung Merapi via jalur Selo. Danu pun berangkat bersama 3 orang temannya, yaitu Aryo, Bimo, dan Ahmad, yang memang teman satu jurusan dengan Danu di salah satu universitas swasta terkenal di Yogyakarta. Hari Sabtu pun tiba. Pagi-pagi sekali, Danu dan teman-temannya sudah mempersiapkan semua peralatan hikingnya, termasuk tenda dan semua perbekalan yang mereka butuhkan. Lalu mereka pun melakukan undian untuk menentukan siapa yang akan kebagian membawa tenda nantinya. Mungkin karena sudah nasibnya Danu, akhirnya Danulah yang kebagian untuk membawa tenda ini. Mereka pun segera melakukan perjalanan menggunakan motor untuk menuju base camp Selo. Dan tibalah mereka pukul 10 pagi di base camp Selo ini. Tetapi mereka tidak langsung naik. Soalnya Danu dan teman-temannya ini berencana untuk melakukan pendakian pada malam harinya. Jadi jalur pendakian akan lebih menarik dan lebih seru ketika dilakukan pada bulan purnama. Kemudian temannya Danu yang bernama Aryo ini menyelesaikan pendaftaran administrasi di base camp Selo ini. Sambil menunggu sore hari, Danu pun berjalan-jalan di sekitar desa sekalian untuk membeli sayur dan bahan-bahan tambahan yang diperlukan selama pendakian nanti. Tetapi tanpa disadari, saat itu Danu terlalu jauh dia mengeksplor desa tersebut, sehingga sampailah ia di perbatasan desa yang ternyata di situ adalah tempat pemakaman umum masyarakat desa tersebut. Dalam pikiran Danu, loh, kok malah nyampe ke kuburan? Dan ia pun langsung berputar balik kembali menuju base camp. Nah, disinilah kejadian aneh pertama yang dialami Danu. Ketika sedang berbalik arah, tak jauh dari pekuburan itu terdapat persimpangan jalan setapak kecil. Dan Danu pun berpapasan dengan seorang kakek tua memakai tongkat dengan jenggot yang panjang dan seluruh rambutnya sudah beruban. Danu pun menyapa kakek tersebut sambil merunduk. "Permisi mbah,
ucap Danu. Tetapi kakek itu hanya diam saja dan mempersilahkan Danu untuk lewat duluan. Di sini Danu merasa ada yang aneh ketika melewati kakek tersebut. Ia merasa udara di sekitarnya terasa dingin seperti es. Dan setelah beberapa langkah, Danu pun masih penasaran. Lalu Danu menolehlah ke belakang. Tetapi kakek itu sudah tidak ada di situ. Dan ia pun segera mempercepat langkahnya dan berpura-pura tidak takut. Padahal jantungnya sudah dak-dikduk, dak-dikduk. Bayangkan, masih siang hari jam 12 sudah melihat hal-hal yang seperti itu. Lalu di tengah jalan menuju base camp, Danu bertemu dengan Bimo yang sedang membeli makan di warung mie ayam terdekat. Dan Danu pun ikut makan akhirnya di situ bersama Bimo. Dan sambil menikmati mie ayam tersebut, Danu pun bercerita hal yang barusan ia alami kepada Bimo. Tetapi Bimo malah tertawa. Dikiranya si Danu ini bohong. Sampai Danu pun bersumpah. Tetapi malah tambah membuat Bimo tertawa terbahak-bahak. Lalu mendengar cerita Danu itu, tukang mie ayam pun menyahut, "Sering kok mas kejadian seperti itu." Dan warga di sini pun juga sudah tidak asing mendengar cerita itu. Dan katanya, kalau yang menampakkan diri itu adalah kakek-kakek yang berwajah marah dan bermukanya merah, mendingan jangan naik gunung. Karena biasanya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pendaki tersebut. Tetapi kalau yang dijumpai itu kakek-kakeknya dengan wajah yang biasa-biasa aja, biasanya akan ada kejadian seru yang terjadi pada pendaki tersebut. Lalu Bimo pun berbisik kepada Danu, "Mitos bro, mitos." Danu pun cuma mengangguk saja dan berterima kasih atas informasi yang telah diberikan oleh tukang mie ayam tadi. Setelah selesai makan, mereka pun menuju base camp dan di sana sudah ada Arya dan Ahmad yang sedang tidur-tiduran. Mereka pun bertanya, "Dari mana saja kalian? Lama amat." "Habis cari makan," jawab Danu. Kemudian Bimo pun bercerita tentang kejadian yang dialami Danu barusan. Belum puas mengejek Danu, Bimo dan teman-teman lainnya pun menjadikan Danu sebagai bahan lelucon akibat kejadian tersebut. Lalu sekitar jam 5 sore hari, mereka pun bersepakat nanti setelah sholat maghrib akan langsung melakukan pendakian. Singkat cerita, sehabis sholat maghrib, sekitar 6:30, mereka pun berpamitan dengan rekan-rekan pendaki lainnya dan start dari base camp New Selo. Danu dan teman-temannya pun menikmati pendakian tersebut tanpa menggunakan alat penerangan karena malam itu cuacanya cukup mendukung dan bulan pun menyinari langkah mereka setapak demi setapak. Tidak terasa sudah 2,5 jam mereka berjalan dan tibalah mereka di pos 1 jam 9 malam. Di sini masih terkondisikan jalannya dan mereka pun mulai menggunakan penerangan karena sinar bulan mulai tidak bisa masuk karena terhalang oleh dedaunan dan pepohonan yang rimbun. Mereka pun berjalan bergantian dan ketika itu Aryo menjadi leader dan Danu kebetulan di urutan paling belakang. Saat mulai memasuki tengah hutan, mulailah Danu ini merasakan seperti ada sesosok orang yang mengikutinya di belakang. Dan seperti ada sepasang mata yang menatapnya terus-menerus, lalu mengikutinya. Kalian pasti tahu rasanya kalau ada sesosok yang mengikuti kita dan memperhatikan kita dari jauh. Tentu seluruh bulu kuduk ini merinding dan jantung pun mulai deg-degan. Tetapi karena adrenalin yang terpacu, Danu pun berusaha cuek saja dengan semua itu dan terus fokus pada pendakian. Saat di tengah perjalanan menuju pos 2,
Bimo minta istirahat dulu untuk minum, sehingga mereka pun berhenti dulu. Dan disitulah kembali Danu ini melihat sepasang mata yang memantul akibat sorot cahaya dari senternya. Ketika senternya diarahkan ke mata itu, lagi-lagi ternyata itu hanya monyet. Tetapi ia pun tetap penasaran dengan sorot mata itu. Lalu ia sorotkan lagi ke arah mata tersebut. Kali ini bukan seperti mata monyet sebelumnya, tetapi matanya agak lebih besar dan tinggi. Lalu temannya Aryo ini pun bertanya, "Lihat apa, bro?" "Enggak," kata si Danu, "cuma monyet. Ya mirip-mirip mukamu lah," katanya begitu. Dan mereka pun tertawa terbahak-bahak sambil terus berjalan sampai terdengarlah suara pendaki lain yang sudah ada di pos 2. Mereka pun dari pos 2 ngasih kode dengan sorot lampu senternya. Dan Danu pun bilang, "Wah, sudah mau sampai pos 2 ini kita. Itu tuh dikasih kode dari atas. Yuk kita lanjut lagi." Mereka pun bergegas dan lebih semangat karena sudah mau sampai di pos 2. Di pos 2 ini mereka hanya lewat saja karena sudah terlalu lama beristirahat di tengah perjalanan tadi. Saat menuju lokasi yang dinamakan Watu Gajah, seperti formasi awal, Aryo sebagai leader berjalan di depan dan Danu di posisi paling belakang. Dan tak terasa, mereka berempat pun sampai di lokasi Watu Gajah sekitar 40 menit dari pos 2. Di sini jalanannya mulai menanjak dan harus ekstra hati-hati. Dan ketika itu, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Setelah beristirahat kurang lebih 10 menit, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Pasar Bubrah, yang katanya terkenal angker dan horor, sehingga mereka pun harus menjaga etika selama dalam pendakian. Kalau kata orang Jawa, harus menjaga etika ketika bertamu ke rumah orang lain. Butuh waktu 1 jam untuk menuju Pasar Bubrah ini. Ketika itu, kabut mulai turun dan udara pun mulai lembab. Ternyata ramalan cuaca hari ini amsyong, agak meleset. Karena mendung datang tiba-tiba dan angin mulai sedikit kencang, walaupun tidak berbahaya. Namun menambah beban saat mendaki gunung. Mungkin karena faktor itulah yang menyebabkan mereka mulai tersesat. Tetapi ketika itu mereka yakin tidak keluar dari jalur pendakian yang semestinya. Saat itu sekitar pukul 12.45 malam, saat mereka berusaha mengecek lokasi sambil berjalan menuju ke atas, terdengar suara ramai orang dari balik bukit. Mereka pun lega. Ternyata tidak salah jalur. Karena di sana terdengar suara yang ramai. Mereka pikir itu adalah pendaki yang sedang ngecamp di sana untuk menunggu matahari pagi. Semangat mereka pun muncul kembali dan ingin lebih cepat sampai ke Pasar Bubrah tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Setelah sampai di sana, tempat itu berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Memang benar, di sana ramai, tetapi keramaian ini bukan dari para pendaki, tetapi persis seperti keramaian pasar. Dan kalian tahu, orang yang berjualan di situ bentuknya agak aneh. Tinggi mereka melebihi ukuran manusia biasa. Si Aryo pun yang menurut Danu itu sudah lumayan tinggi, itu hanya sebahu mereka. Dan anehnya lagi, saat rombongan Danu ini melintas, makhluk-makhluk itu seperti acuh tak acuh dan tidak memperdulikan mereka. Makhluk-makhluk ini sibuk dengan aktivitas mereka, menjual barang-barang dagangan persis seperti pasar tradisional umumnya. Dan Aryo pun mencoba bertanya kepada salah seorang yang melintas di depan mereka.
"Maaf Pak, apakah jalur yang kami ambil ini sudah benar?" Tetapi anehnya tidak ada satupun dari orang-orang itu yang mau menjawab pertanyaan Aryo ini. Mereka semuanya tampak sibuk dengan keperluan mereka masing-masing. Akhirnya Aryo dan teman-temannya ini pun saling bertatap muka. "Bagaimana ini Aryo?" kata Danu kepada Aryo. "Gak tahu nih, kok kita bisa kesasar begini?" Dalam hati Danu jadi semakin was-was. Lalu mereka berempat pun berjalan melewati tengah-tengah pasar tersebut. Lalu Bimo dan Ahmad terdengar sedang membaca ayat kursi sambil berjalan, dan Danu pun demikian. Dalam hatinya berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Lalu Danu pun merasakan seperti ada tatapan sepasang mata lagi yang menatap dirinya. Dan tepat di depan mereka ada sesosok kakek-kakek memakai tongkat, dan kagetnya itu adalah kakek-kakek yang ia temui di desa Selo tadi sore. Kakek itu hanya menunjukkan arah dan tidak berkata sepatah kata pun. Lalu mereka pun hanya bisa berterima kasih kepadanya. Dan saat menuju lokasi yang dibilang oleh kakek itu, ternyata itu adalah lahan kosong dan lokasinya terbuka dan sangat cocok untuk mendirikan tenda di situ. Karena stamina Danu dan teman-temannya ini sudah mulai terkuras akibat syok yang mereka alami, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat itu. Ketika itu, Danu masih menahan semua ceritanya tentang kakek yang barusan ia temui tadi. Mungkin besok saja pikirnya. Lalu mereka pun segera mendirikan tenda dan tidur di tempat itu. Sementara suara keramaian pun masih terdengar sayup-sayup dari pasar bubrah tadi. Tapi karena saking lelahnya, akhirnya mereka pun terlelap dengan perasaan ketar-ketir dan takut luar biasa. Tidak terasa, hari sudah pagi dan Ahmad sudah bangun duluan dan membangunkan teman-temannya yang lain. "Bro, bangun bro, udah pagi," kata Ahmad sambil memaksa untuk membangunkan teman-temannya. Dan apa yang terjadi? Mereka berempat kaget bukan main, karena lokasi tempat mereka mendirikan tenda itu ternyata tepat berada di tepi jurang, terpaut 1 meter di tepi jurang. Dan kalian tahu, pasar bubrah itu ternyata 30 meter berada di atas mereka. Dan yang menjadi anehnya lagi, semalam itu mereka berempat melewati lahan yang landai dan banyak orang yang berjualan. Tetapi kok bisa mereka mendirikan tenda di tempat itu? Itulah yang membuat mereka bingung. Akhirnya, setelah mereka membereskan tenda dan langsung bergegas naik lagi menuju pasar bubrah. Di sana sudah banyak tenda dari pendaki lain yang sedang menuju puncak. Dan akhirnya mereka pun langsung menuju puncak dan meninggalkan tenda dan beberapa perlengkapan yang tidak diperlukan lagi di pasar bubrah tersebut. Setelah sampai di puncak, mereka pun kaget. Ternyata semalam itu ada yang tahu kalau Danu dan teman-temannya ini berjalan ke arah jurang. Kata mereka sudah memanggil, tetapi Danu dan teman-temannya ini tidak mendengar. Dan padahal sudah disorotkan menggunakan lampu senter dan diteriaki, "Jalurnya di sini, bukan di situ." Mereka pikir Danu dan kawan-kawannya ini sedang mencari kayu bakar untuk perapian, jadi mereka biarkan saja. Kemudian Danu dan kawan-kawannya pun ini menceritakan kejadian semalam kepada para pendaki lain, dan mereka pun terdiam dan serius mendengarkan cerita tentang Danu dan kawan-kawannya tadi. Tetapi mereka hanya bilang, "Hati-hati bro." Akhirnya Danu dan kawan-kawannya pun turun gunung bersama kelompok pendaki yang lain.
dan mereka pun masih ngeri dengan kejadian yang menimpa mereka semalam. Untung ada kakek-kakek itu yang menunjukkan arah, sehingga bisa menemukan tempat kosong untuk mendirikan tenda. Dan alhamdulillah, selama perjalanan turun gunung, tidak terjadi hal-hal yang aneh lagi. Namun, base camp pun menjadi heboh dengan cerita mereka masuk ke pasar setan tadi malam. Dan mereka pun ditanya seperti artis, sana-sini sampai berulang-ulang. Setelah mereka berempat selesai bersih-bersih dan semuanya beres, barulah Danu ini bercerita kepada teman-temannya kalau kakek yang mereka temui di pasar Bubrah semalam itu adalah kakek yang ia temui di persimpangan jalan Kampung Selo kemarin sore. Mendengar cerita itu, Aryo pun malah menyalahkan Danu. "Kenapa nggak bilang dari tadi malam, bro? Kampret," kata si Aryo. Dan Danu hanya bisa bilang, "Dasar lu Aryo, kemarin saja waktu dikasih tahu malah ngeledekin. Pas didatengin lagi baru ketakutan." "Salahin tuh si Bimo," jawab Aryo sambil tertawa. Dan akhirnya Danu dan teman-temannya pun pulang ke rumah masing-masing dengan membawa banyak kisah dan pengalaman yang cukup menegangkan. Oke kawan-kawan, itu tadi kisah yang dialami oleh Danu dan kawan-kawannya. Kalau kalian suka dengan kisah Danu ini, silahkan tekan tombol like. Atau jika kalian memiliki kisah yang sama dengan Danu ini, silahkan komentar di bawah. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.